Pas waktu itu Mas lagi sholat, tiba-tiba ada gambaran yang bisikin Mas Reja bahwa Indonesia bakal kena bencana yang sungguh luar biasa dibanding melebihi Aceh. Pas bisa ngelihat macam-macam tuh pas dari TK, Iya, dari kecil. dari kecil lah. Terus nggak ketakutan tuh? Awalnya sih ketakutan, sempet ngerasa pengen ketutup gitu, Nutup biar nggak usah ngelihat. Gitu. Oh pas masih kecil ngeliat macam-macam serem banget kan? Iya, sampai nggak bisa tidur kitanya. Coba bentar sini coba dengerin nih coba. Si Marco kan dulu dibukain sama Mas Reza. Coba bentar coba pengen ngobrol berdua dong coba. Sini. Ini kebalik nih. Kalau lu kan dibukain dulu sama dia. Marco ini editornya Emily Kontuk segala macem deh. Nah dia tuh lu punya kemampuan ya. Apa sih? Punya bakat. Tapi mata batin lu dibuka. Ya kan? Sama Mas Reza. Oh ini yang ngebuka lu kebalik. Justru dia gifted. Tapi mau ditutup. Nutupnya ke siapa? Ke peramal. Ke peramal. Peramal yang Siapa namanya? Sebutnya nggak apa? Mama Loren. Yang Mama Loren. Kapan sih coba ceritain Mas? Waktu itu sempat kita ngerasa jenuh Dengeran nggak suara? dengan keadaan apa yang kita lihat gitu. Merasa takut banget gitu. Dan nggak bisa istirahat gitu. Merasa terusik lah gitu. Dan waktu itu kita mencoba untuk menutup mata batin kita supaya tidak bisa melihat hal-hal yang berbaur dengan Serem-serem. yang serem-serem gitu. Terus ke Mama Loren. Sama Sama siapa berangkatnya? waktu itu sama ibu. Sama ibu. Itu kelas berapa sih? SD. SD. Tahun berapa tuh? Wah, 2000-an lah gitu. Gue udah nggak perjaka nih 2000. Berarti itu dari kecil banget emang ya Mas? Sampai SD terus Mas sendiri yang minta berarti apa gimana? Iya, Mas yang minta. Minta ke orang tua gitu pertama? Iya. Dan ibu juga ngerasa keganggu sama Mas dengan oceh-ocehan yang apa yang Mas lihat gitu. Gitu. Terus sehingga sehingga ibu tuh berusaha buat nyari orang-orang yang bisa nutup, ngerti lah gitu. Akhirnya kita cobalah. Ibu tahu Mama Loren tahu dari mana? Nomornya? Misteri, majalah misteri. Anjing, oh iya bener. Oh iya, soalnya Zaman dulu ada tuh. Iya. Gitu. Majalah misteri. Terus tahu. Iya, terus dicatat sama ibu waktu itu. Ya udah deh mencoba untuk ngubungin, bikin janji gitu. Kinyanji di daerah mana dulu almarhum Mama Loren? Daerah Cempaka waktu itu. Hah? Daerah Cempaka. Cempaka Putih. Oh Jakarta Pusat. Oh yang nggak jauh dari rumah dulu ya. Oke, terus ketemu Mama Loren nih. Ketemu kan? Terus apa pertama kali Mas Reza pas ngeliat Mama Loren tuh apa yang Mas Reza rasain? Ya Mas ngerasa Ngeliat dia dulu nih. Yang Mas ngerasa udah langsung ngomong aja apa yang Mas lihat gitu. Kayak connect gitu ya? Gitu. Dan Mas minta untuk ditutup mata batinnya gitu karena Mas merasa terganggu gitu. Ngomong ke Mama Loren. Malah dia bilang gak usah ditutup gitu. Udah karunia Tuhan dibilang gitu. Gitu. Terus? Akhirnya ya Mas sempat ya memang nggak percaya gitu. Gak percaya sama dia? Iya gitu. Akhirnya Mas bilang mungkin Tuhan salah alamat gitu ngasih ke Mas gitu. Gitu. Oh karena Mas ketakutan. Iya. Terus? Karena kan Mas orangnya ya frontal masih demen main lah gimana gitu kan. Kenapa kita doang yang bisa ngeliat gitu. Nah terus akhirnya dibacain lah sama dia gitu untuk kamu nantinya akan dibutuhin banyak orang gitu, dia bilang gitu. Akan apa? Dibutuhin banyak orang. Dibutuhin. Di umur 25 ke atas gitu. 25 tahun ke atas nanti. Terus akhirnya sama Mas bilang, "Lah kok bisa sih gitu." Gitu. Karena kan kita pengennya udahlah dicabut lah gitu karena kita kesiksa normal aja. Karena waktu itu sempet
dikejar-kejar sama makhluk lah gitu. Waktu kecil itu. Sama Berarti sebelum ke Mama Loren, Heeh. sempat dikejar-kejar. iya sama makhluk. Gimana tuh Mas Ini ceritanya? ada yang minta tolong gitu. Oh, Gitu. Oke, Mereka terus tahu Mas Reza bisa. bisa ngelihat. Gitu. Ya akhirnya Mas berusaha buat menerka-nerka apa yang diomongin sama Mama Loren itu. Gitu. Dari pertemuan pertama itu. Terus makin lama Mas cobalah untuk ngubungin lewat telepon gitu. Oh, jadi abis itu pulang nih. Iya. Pulang. Telepon karena Mas ngerasa masih diganggu dengan makhluk-makhluk yang ada di kamar gitu. Suka Iya. dikritikin gitu. Ya karena nggak jadi ditutup kan. Iya. Ini gimana caranya ya? Kamu coba untuk memperkuat doa gitu. Oh, Mas Reza disuruh sholat, sedangkan Mama Loren kan waktu itu Apa namanya? Kristen ya? Iya, Oh, yang penting doa aja gitu ya. Oke. Terus? Mas suruh berdoa sesuai keyakinan Mas dan dia akan bantu mendoakan dengan sesuai keyakinan. Oh, gokil. Terus? Terus akhirnya dia mencoba untuk membacain. Enggak kan Mas nelfon. Iya, membacain Mas lah gitu. Iya. Dia bertanya yang Mas Reza tahu kedepannya itu kayak gimana. Ya, langsung kita kaget kan gitu. Apa dia minta apa Mas Reza? Melihat kedepannya itu yang apa yang Mas Apa yang tahu. akan terjadi? Oke. Gitu. Cuma Terus? Mas bilang kalau yang bakal terjadi ada kabar duka. Mas Reza bilang gitu. Kabar duka. Nah, terus? Gitu, kabar duka yang menimpa sesuatu yang kita bikin merasa sedih gitu. Oh. Gitu. Itu aja sih gitu. Mas Reza ngomong gitu. Terus apa kata beliau? Yakin itu aja gitu. Iya gitu. Kalau yang saya lihat ya karena ada sesuatu yang kehilangan itu ada pesawat. Ini ngomongin Mama Loren. Gitu. Waktu teleponan itu sama Mas Reza. Ada pesawat. Terus apa Dia ciri-ciri? bilang pesawat yang dia tumpangin itu nantinya gitu Kencengin dengan tumpangan orang yang itu mengorbankan jatuh di saat itu gitu pada calon mayat nantinya gitu. Tahun berapa itu, Mas? 2000 kalau nggak salah 2006 apa 2007 lah gitu. Ada Mer? Atau sih? Ya kurang gitu 2006 2007. Iya, Adam R itu Bang. Iya. Ini Mama Loren udah Berarti kalau ditarik timeline-nya, Mas Reza pertama itu tahun Ya sekitar segitu lah. ya kan maksudnya nggak jauh-jauh dari pertama Mama telepon. habis itu jadi intens tuh Mas sama beliau. Enggak, malah justru Mas coba untuk cari alternatif lain lagi gitu. Oh, setelah dia ngomong ada pesawat jatuh, terus Mas Reza malah ke dia jadi nggak mau ngomong lagi juga karena gitu. Mas kan yang Mas butuhin untuk Nyabut. mencabut. Tidak tertarik dia sama ramalan itu. Iya. Padahal Mama Loren udah kasih kisi-kisi ya. Iya. Aku tuh bisa nih sebenarnya Iya. gitu ya. Iya, gitu. Akhirnya Mas coba berusaha konsultasi ke paranormal gitu. Sebutin Ki Joko namanya. Bodo gitu. Gile. Nama-namanya nama-nama gede semua. Iya ya. Berarti ke Istana Wong Sinting dong ya? Ya gitu. Itu udah ada ya Mas dari dulu ya udah jadi ya. Iya. Ya kan udah tajir deh dari dulu. Ketemu langsung juga tuh. Ya ketemu. Enggak lewat telepon. Pertama bikin janji telepon gitu. Terus ya harus punya duit berapa gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Baru nanti datang gitu. Oh, terus? Gitu. Sampai akhirnya beneran ketemu. Akhirnya enggak ketemu gitu. Oh, Cuma nggak ketemu? konsultasi lewat telepon. aja. Oh. Karena kalau mau ketemu harus bayar, Bang. Oh, kalau telepon gratis? Enggak bayar juga tetap. Oh, nggak semahal untuk ketemu? Nanti dia bakal buat nyaratin ritual lah gitu untuk supaya makhluk-makhluk yang ganggu Mas Reza itu Cabut. Terus? Tetap aja. Oh, berarti udah sempat dilakuin gitu. Iya udah. Karena Mas waktu itu suruh nyediain waktu itu nyediain kopi, lauk pauk gitu supaya Mas bisa ketutup lah mata batinnya, kata psikinya. Udah coba buat persyaratan yang sesuai. Udah mandi kembang, ujung-ujungnya kagak ketutup juga. Ini gue dibohongin. Itu sempat ketutup apa sama sekali nggak ketutup tuh, Mas? Sama sekali nggak ketutup gitu. Berarti abis Malah justru itu, Mas yang Mas mandi tuh
Itu makhluknya malah kayak ini bengong-bengong gitu ngeliat Mas lah gitu. Terus akhirnya Mas kan jadi kayak bingung lah gitu. Kenapa kok kemelotot gitu? Lama-lama kita jadi takut gitu kayak gitu. Berarti nggak berhasil ya ke almarhum Ki Joko Bodo ya. Nah sekarang nih, berarti kan kemampuan itu akhirnya Mas Reza kan nerima. Udah berdamai lah dengan kemampuan itu. Nah kan dulu sama Mama Loren dibilang tuh bisa ngeliat apa gitu kan. Nah sekarang dengan kemampuan yang sudah Mas Reza berdamai, Mas Reza suka ngelihat apa? Ini nggak mumpung nih masih Februari, Cow. Ini masih Februari nih 2023. Oh, iya. Ini kalau misalnya aja. Iya. Apa sih yang Mas Reza ngelihat nih di 2023 nih ada apaan nih kejadian di Indonesia? Coba pelan-pelan ngomongnya. Boleh Ya, dipastikan. Kalau yang Mas Reza lihat tahun ini bukan tahun kebahagiaan, tahun bencana alam dan tahun penuh duka cita. Di Indonesia? Iya, karena tahun musibah, banyak bencana, sesuatu yang akan bakal keluar gitu. Ya terutama ya di Jakarta. Gitu. Spesifiknya Jakarta tuh Mas. Di Jakarta. Yang terkena duluan Jakarta Utara. Kenapaan sih? Maksudnya apa dulu nih yang Iya, dulu tuh gimana kemana-mana sih Mas Reza sebelum tahun baru ya? Sering ngomong tuh gunung-gunung bakal Iya. aktif gitu. Benar-benar. Dan emang begitu kan sekarang nih gitu. Nah, jadi Mas Reza ngeliat dari mana sih? Dari mimpi kah? Dari gambaran. Oh ngeliat aja gitu di gambaran. Jadi pas waktu itu Mas lagi sholat, tiba-tiba ada gambaran yang bisikin Mas Reza bahwa Indonesia bakal kena bencana yang sungguh luar biasa dibanding melebihi Aceh gitu. Dan salah satunya anak Krakatau yang bakal keluar dan bisa mengundang seluruh gunung se-Indonesia Untuk aktif. Sebenarnya yang bakal keluar tiga gunung, tapi kingnya adalah anak Krakatau. Gitu. Itu Mas yang dapat gambaran itu gitu. Dan yang Mas lihat itu suara-suara gemuruh yang ada di pegunungan tuh kayak merinding di badan Mas gitu. Oh, sampai berasa gitu. Akhirnya Mas berusaha buat sholat 5 waktu karena merasa itu terancam bagi Mas gitu. Gitu. Jadi satu pertanda buat kita harus menguatkan lagi gitu. Iya. Terus? Karena kalau yang Mas lihat yang bakal hancur duluan itu Jakarta. Hancur. Hancurnya karena Nggak bisa ngomong. ada gunung gitu. Gunung yang sehingga Jakarta hancur. Meletus. Iya, meletus. Itu anak Krakatau juga. Jadi pas posisi anak Krakatau itu kepala negara dan kepala daerah itu sibuk dan malah kehabisan APBN bantuan karena korbannya terlampau banyak. Mas ini ngelihat berapa kali sih? Maksudnya visual itu? Sejelas itu gitu ya. 11 kali. 11 kali? Iya. Dari kapan ngelihatnya? Dari 2016. Dari 2016? Iya. Tapi itu semua merujuknya ke tahun ini apa emang gimana tuh? Kalau yang Mas lihat, nggak dikasih tahu tahunnya. Cuma memang sudah mendekati di badan Mas Reza. Ada gunung yang bakal keluar itu. Cara keluarnya itu sampai air laut naik. Di saat itu ada anak kecil masuk hotelnya kalau di situ ada Mercure. Itu daerah mana sih? Ancol. Kan ini ramalan ya maksudnya. Iya, benar. Mungkin dihindarin nggak itu? Ditunda mungkin. Tapi kalau untuk dihindarin kayaknya nggak mungkin. Mas ini kalau misalnya tayang ya gitu, komen-komen tuh pasti bakal bilang ini Reza nih halu nih gitu. Itu udah siap dengan
Udah biasa Ya lah ya. nggak apa-apa, itu kan namanya gambaran, penilaian orang kan gitu. Bebas ya? Bebas aja sih. Ada yang percaya Oke. boleh, nggak percaya pun juga silakan. Iya. Ini Pak Ustadz mau nanya. Orang-orang terdekat gimana Mas Reza? Orang-orang lingkup Mas Reza, Emily. Kalau saya kenal Ya, maksudnya ada pernah nggak? Pertama udah tahu kan. Lu serem banget sih, San, Tapi dia pertanyaan lu. sadar, gitu. Anjir, serem Kita banget. nggak tahu. Ya mungkin kalau dari digambar sih nggak ada tulisan ada MLI ya pasti sih hancur gitu ya orang-orang yang digambar MLI. itu gitu. Coki. Budaya pindah ke Padang. Gempanya kita bukan gempanya Asia, bukan gempanya Indonesia, tapi gempanya kita di Jakarta, gempanya di Jepang. Seperti gempa di Jepang. Bukan gempanya. Oh, kekuatannya gitu. Emang belum pernah segede itu ya kan. Mm-mm. Terus? Terus banyak kepala daerah tuh bingung mencari dana bantuan sehingga kita kritis keuangan. Makanya yang tadi ada bantuan itu ya. Karena APBN dan APBD itu nol. Karena kehabisan musibah. Maksudnya kebanyakan musibah. Musibah. Misalnya ini anak Krakatau malam ini subuhnya Merapi. 7 harinya yang ketiganya misalkan yang sekarang kan jelas-jelas kan gitu. Kalau yang Mas Reja yang bakal terjadi 3 gunung yang bakal meletus. Itu Jawa aja atau sampai Sumatera, Kalimantan, Papua. Oh. Pertama yang udah yang Mas jelas itu Jakarta yang Berarti Jawa. Yang kedua Jawa Tengah. Ketiga Jawa Timur. Baru Sumatera Barat dan sekitarnya. Dan kalau mungkin kalau Jakarta gempanya getaran yang Kenceng. kenceng gitu. Sehingga itu kalau kita nih nyebrang nih, ini retakan. Jadi kita pakai tali lah gitu buat nyebrang di situ. Oh, putus gitu ya Putus. jalannya. Terus parah itu ya berarti ya. Itu sih yang digambaran dan dibisikan yang Mas dapetin. Tapi beneran nggak bisa dihindarin, Mas. Kalau sesuai itu lah, maksudnya menurut Mas Reza gitu. Apa yang Mas Reza? Apa Ya doa sih kalau di situ untuk minta ditunda, untuk jangan sampai kejadian tunda? seperti itu. Tunda 1000 tahun bisa kan? Kalau bisa sih jangan lah gitu Iya. karena iya. Karena kalau yang Mas lihat aja itu udah merinding gitu. Lu nonton ini nggak sih Last of Us yang Kristen Hakim yang pas dia tahu, belum nonton ya? Belum nonton. Aduh spoiler nggak apa deh. Hah. Pokoknya pas dia tahu virus wabah itu meledak di seluruh dunia, dia bilang ke orang si Yayu Undronya, gue pulang aja ke keluarga gue gitu. Oh, Biar iya, pas iya, itu iya. datang gue sama keluarga gue yang gue cintain gitu. Mm-mm. Apakah kita seperti itu nanti? Apakah kita harus pulang ke keluarga masing-masing? Jadi kita pulang yuk ke keluarga yuk. Jadi ngeri nih. Ya mudah-mudahan sih Jangan gue lah. sih berharap apa yang dilihat salah. Untuk pertama kalinya gue merasa apa yang dilihat salah sih. Iya. Gitu. Karena anjing gue sih takut banget sih Takut bayangin. banget sih, Serem, iya. serem ya. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau nelfon keluarganya sekarang? Abai. Jiwa banyak nggak pas lagi kejadian? Itu yang gue nggak mau tanya, dia nanya. Korban jiwa. Korban jiwa ya pasti banyak lah. Orang APBD habis, Nol. APBD 0. APBD apa APBN? APBN habis nol. Waduh, Karena saking banyak. banyaknya korban. Mulai sekarang makan Indomie aja lah. Kehabisan ambulan kita. Tahannya. Kehabisan ambulan aja habis. Apalagi duit. Apalagi duit ya. Yang direpotkan adalah kepala pejabatnya Menteri Keuangan, Kesehatan. Menteri Kesehatan, pertahanan. Kesehatan ya, gitu. Presidennya, gubernurnya pusing. Dan di situ kalau digambaran rapat darurat dari jam, kalau di sini dari siang sampai jam 10 malam. Gani mau nanya nggak? Itu
Mau nanya bang, mau nanya. Iya. Ya. Itu yang Sini musibah gede itu Kedengeran nggak suara Gani? Ya boleh. bakal rata di seluruh Indonesia apa di Jakarta doang, Mas? Kalau rata simulasi kiamat. Kalau rata ya hampir rata kalau di Indonesia. Hampir rata. Depok kabarnya tak kena. Ratanya pergerakan getarannya. Tapi kalau yang hancur-hancurnya lebih ininya ke Jakarta. Bumi aman berarti. Gitu. Jakartanya Jakarta Utara ya? Hah? Jakartanya tadi Jakarta Utara. Ya yang kena duluan ya. Karena di dekat laut. Depok aman lah Depok. Makasih ya Mas ya. Iya. Lagi mau nanya? Enggak bang, jangan. Udah ya? Jadi Mas, mudah-mudahan nggak kejadian ya. Iya. Mudah-mudahan gitu ya. Apa yang Mas Reza lihat Iya. salah deh, ya. Iya. Kalau bisa, iya aja. Iya, serem. Iya. Ya udah, thank you Mas ya. Oke. Coba thank you, udah ngedit lagi, Coba. Iya. Ya, thank you. Yuk. Keluarga masing-masing yuk. Serem.